Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilin Syahputra dengan NIM C1B1230082. Saya akan menjelaskan materi laporan yang kami buat dalam bentuk PPT dengan judul Keterbatasan Akses Kebutuhan Dasar Pendidikan dan Kesehatan di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Adapun latar belakangnya yaitu wilayah pesisir termasuk Kelurahan Lapulu di Kota Kendari berdasarkan data sekunder yang ditemukan memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Masyarakat seringkali didominasi oleh mata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi geografis ini yang seringkali terpencil atau sulit dijangkau menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pemenuhan hak dasar warga negara, yaitu pendidikan dan kesehatan. Meskipun kedua sektor ini merupakan pilar utama pembangunan sumber daya manusia, keterbatasan akses menjadi kendala kronis yang menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir. Tantangan akses di Lapulu di wilayah pesisir serupa tidak hanya bersifat fisik atau infrastruktur, tetapi juga sosial ekonomi. Tingkat pendapatan yang fluktuatif sebagai nelayan, tingkat pendidikan orang tua yang umumnya rendah, dan budaya yang cenderung memprioritaskan pekerjaan melaut sejak usia dini seringkali menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan formal. Secara kesehatan, masalah sanitasi lingkungan seperti kepemilikan jamban sehat yang rendah dan akses terhadap air bersih menjadi isu krusial yang berhubungan langsung dengan penyakit infeksi seperti diare, terutama pada balita. Adapun rumusan masalah yang kami buat di sini yaitu yang pertama, apa saja faktor-faktor dominan ekonomi sosial geografis yang berkontribusi terhadap rendahnya akses kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan di Lapulu. Yang kedua itu, bagaimana perencanaan program yang efektif dapat disusun untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan di Lapulu berdasarkan perbandingan data sekunder dan penelitian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Safaria dengan NIM C1B1230109. Di sini saya akan menjelaskan analisis masalah. Yang pertama yaitu keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan di Lapulu mencerminkan isu umum di wilayah pesisir Indonesia. Keterbatasan akses fisik seperti jarak sekolah yang jauh dan minimnya transportasi publik seringkali menghambat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu, kualitas sarana dan prasarana di sekolah pesisir cenderung minim seperti kurangnya fasilitas perpustakaan atau komputer yang memengaruhi kualitas pembelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya yang dimana analisis masalahnya adalah keterbatasan akses kesehatan. Akses kesehatan di Lapulu lebih banyak terkait dengan masalah sanitasi lingkungan dan preventif dibandingkan hanya fasilitas medis. Berdasarkan penelitian di Kelurahan Lapulu sendiri, Mirel 2020 menyatakan bahwa presentase kepemilikan jamban sehat masih rendah, yang berkorelasi dengan tingginya kejadian penyakit diare pada balita. Keterbatasan lahan dan kondisi ekonomi pendapatan menjadi faktor penghambat utama keterlibatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu perencanaan program yang diusulkan berfokus pada pendekatan komunitas terpadu yang mengatasi hambatan fisik, ekonomi, dan sosial sekaligus. Program yang diusulkan meliputi yang pertama pendidikan.
program beasiswa dan bantuan transportasi. Pemberian bantuan finansial langsung untuk biaya sekolah dan subsidi transportasi bagi anak-anak nelayan. 2. Sekolah komunitas pusat belajar masyarakat. Pendirian fasilitas belajar tambahan yang lebih dekat dengan pemukiman pesisir, dengan kurikulum yang relevan dengan kearifan lokal, misalnya pendidikan lingkungan pesisir. 3. Edukasi orang tua. Kampanye sosialisasi intensif tentang pentingnya pendidikan 12 tahun dan peluang beasiswa melibatkan tokoh masyarakat. 2. Kesehatan. Program sanitasi total berbasis masyarakat STBM intensif, fokus pada pilar 1. Stop buang air besar sembarangan dengan bantuan stimulan pembangunan jamban sehat melalui skema pinjaman lunak atau subsidi gotong royong, terutama mengatasi kendala lahan dan biaya. 2. Penyediaan air bersih komunal. Pembangunan fasilitas air bersih komunal, sumber bor dan sistem penyaringan air yang berkelola oleh masyarakat. 3. Peningkatan fasilitas posyandu dan posbindu. Penguatan peran kader kesehatan dan edukasi gizi, sanitas dan pencegahan penyakit terutama diare secara door to door. Baik, perkenalkan saya atas nama Mili Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul aspek perencanaan program. Yang pertama yaitu aspek program pendidikan. Studi kasus peningkatan akses dan mutu. Tujuan program daripada pendidikan ini yaitu memutuskan rantai kemiskinan dengan meningkatkan partisipasi anak nelayan dalam pendidikan 12 tahun. Sasaran programnya yaitu anak usia sekolah SD sampai SMA, keluarga nelayan, orang tua atau wali keluarga nelayan. Kegiatan utamanya dari aspek program pendidikan ini yaitu menyalurkan beasiswa atau bantuan biaya dan subsidi transportasi. Yang kedua, penguatan pusat belajar sore dengan kurikulum kontekstual atau pendidikan lingkungan pesisir. Dan yang ketiga, edukasi partisipatif, pelatihan dan diskusi rutin dengan orang tua untuk mengubah pola pikir tentang pentingnya pendidikan. Pihak yang terlibat dalam aspek program pendidikan ini yaitu tentunya yang terlibat di sini adalah Dinas Pendidikan Pemerintahan Kelurahan Lapulu dan tokoh masyarakat, LSM Pendidikan, dan universitas. Peran fasilitator dalam aspek program pendidikan ini yaitu pembangunan kesadaran, mengubah pola pikir orang tua tentang pendidikan. Pendidikan ini juga bertujuan untuk menghubungkan keluarga dengan sumber daya bantuan, pendamping kurikulum, membantu tutor membuat materi yang relevan dengan kehidupan pesisir.
Adapun aspek program yang kedua adalah aspek program kesehatan, studi kasus, peningkatan sanitasi, dan preventif. Tujuan program kesehatan ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, menurunkan angka kejadian diare pada balita. Dan yang kedua, meningkatkan kepemilikan jamban sehat dan akses air bersih. Sasaran program daripada aspek program kesehatan ini adalah kepala keluarga yang belum memiliki jamban sehat atau balita dan ibu balita di Lapulu. Kegiatan utama daripada aspek program kesehatan ini adalah ada 4. Yang pertama, pemicu STBM pilar 1, di mana melakukan pemicuan CLTS stop BABS secara komunal. Dan yang kedua, bantuan stimulan sanitasi, mengorganisir skema gotong royong dan bantuan bahan baku, pembangunan jamban, mengatasi kendala lahan dan biaya. Dan yang ketiga, pembangunan air bersih komunal, di mana menginisiasi pembangunan sistem air bersih bersama. Dan yang keempat, penguatan posyandu, di mana penguatan posyandu ini meliputi pelatihan kader tentang gizi, higienis, dan pemanfaatan layanan puskesmas. Pihak yang terlibat dalam aspek program kesehatan ini tentunya adalah pihak puskesmas Weli dan dinas kesehatan, pemerintahan kelurahan Lapulu, kader kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan sanitasi. Peran fasilitator dalam aspek program kesehatan ini yaitu pertama, pemicu perubahan perilaku, di mana melakukan pemicuan STBM untuk memunculkan komitmen stop BABS. Yang kedua, pendamping teknis, di mana membantu perencanaan teknis dan pengawasan pembangunan jamban atau air bersih. Dan yang terakhir adalah motivator, di mana mendorong kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan sarana Mercy Corps Indonesia 2024. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.